Heho Pop Gengs. Harga minyak dunia memang sedang turun, tapi pemerintah berdalih turunnya cuma 2,7% saja. Menurut Pak Jokowi juga, harga BBM RON 90 saja seperti Pertalite itu di angka Rp17.100 per liter. Terus sekarang dijual Rp10.000 per liternya. Artinya untuk BBM jenis Pertalite sudah disubsidi sampai Rp7.100 per liternya. Kalau dihitung sih emang ya subsidinya cukup gede. Tapi tunggu, pasti ada nih yang bertanya-tanya. Kenapa di beberapa negara masih bisa jual BBM-nya dengan harga yang sangat murah? Nah, ini yang mau kita jawab. Untuk menjawab itu, kita pakai data dari globalpetroprice.com yang menyajikan data harga BBM di setiap negara per tanggal 12 September 2022. Sebagai contoh negara tetangga kita, Malaysia. Di sana, harga BBM untuk RON 95 yang hampir setara dengan Pertamax Turbo dijual dengan harga Rp6.818.000 per liternya. Sementara di Indonesia, yang paling murah harga Rp10.000. Itu pun Pertalite dengan RON 95 dan sudah disubsidi. Artinya perbedaannya itu sangat jauh. Oke, aku akan coba pakai hitung-hitungan sederhana untuk mencoba mengidentifikasi seberapa besar sih subsidi kedua negara. Dikutip dari CNBC Indonesia, total subsidi Malaysia untuk energi sebesar 124 triliun atau 48% dari pendapatan negara selama 2022. Sementara Indonesia menurut Sri Mulyani, subsidi energi mencapai 502 triliun. Memang angka yang besar, tapi coba kita bandingkan dengan pendapatan Indonesia yang sebesar 1.551 triliun. Kalau dipersentasekan, subsidi Indonesia hanya sebesar 32%. Artinya, subsidi Malaysia lebih besar kan? Lanjut, kita coba bandingkan lagi dengan Nigeria yang juga termasuk BBM termurah di dunia. Harganya berada di kisaran Rp6.699 per liternya untuk RON 95. Alasannya, karena Nigeria adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang mencapai 1,4 juta barel per hari. Tapi ada masalah, Nigeria memang negara pengekspor minyak. Hanya saja nilai impor BBM-nya jauh melebihi nilai ekspornya. Karena pendapatan per kapita di Nigeria itu tergolong rendah. Jadinya, subsidi juga harus gede dan itu mengikis keuntungan. Subsidi untuk BBM Nigeria bahkan mencapai 70%. Kamu tahu, kesannya emang rendah karena cuma Rp6.699 per liter. Tapi bagi warga di sana itu udah dianggap mahal. Setidaknya kalau kita bicara angka, Nigeria lebih murah ya dari Indonesia. Oke, salah satu negara dengan BBM termurah lainnya adalah Kazakhstan. Harga BBM untuk RON 95 saja berada di kisaran Rp6.559.000 per liternya. Pertanyaannya, apa yang membuat negara ini bisa menjual harga BBM-nya jadi lebih murah? Rahasianya adalah, Kazakhstan adalah negara kelima terbesar penghasil minyak di dunia. Sementara konsumsi BBM-nya lebih rendah. Dalam sehari saja, negara ini bisa menghasilkan 1,71 juta barel minyak per hari. Sekitar 1,5 juta barel minyak diekspor per harinya. Sementara konsumsinya hanya 325.000 barel per hari. Berbeda dengan Indonesia, pasokan minyak mentahnya mencapai 700.000 barel. Sementara kebutuhannya mencapai 1,4 juta barel per harinya. Di Asia Tengah, negara ini adalah yang paling murah menjual BBM-nya. Harga RON 95 dipatok dengan harga Rp6.373 per liternya berdasarkan globalpetroprice.com per tanggal 12 September 2022. Ini karena Turkmenistan memproduksi dan memurnikan minyak dalam negeri dengan volume yang besar, jadi tidak perlu impor. Beberapa di antaranya bahkan diekspor ke negara lain. Negara ini tercatat mampu memproduksi 216.000 barel BBM setiap harinya. Sementara konsumsi dalam negeri hanya 60%. Makanya negara ini pernah menggratiskan
360 liter BBM ke warga setiap bulannya. Wow! Berikutnya negara dengan harga BBM termurah lainnya adalah Angola. Per liternya hanya seharga 5.553 untuk BBM jenis RON 95. Angola bahkan menduduki peringkat pertama di Afrika dengan harga BBM termurah. Alasannya karena Angola adalah anggota OPEC, yang artinya negara ini punya pasokan minyak yang melimpah. Kilang minyak di sana juga menghasilkan olahan minyak yang sangat melimpah. Dalam sehari saja mencapai 1,58 juta liter. Sementara konsumsi BBM di negeri ini hanya 20% dari pasokan. Ditambah, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah Angola untuk bahan bakar minyak itu tergolong tinggi. Sebagai bagian dari anggota OPEC, wajar juga kalau Kuwait harga BBM-nya lebih murah. Tapi, ada satu alasan mengapa BBM mahal di Indonesia dan ini mungkin tidak banyak orang yang tahu nih. Di negara kita ya, setiap BBM yang dibeli itu ada pajaknya. Istilahnya penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Kalau di Kuwait tidak ada pajak seperti itu, makanya harga BBM di sana bisa dijual dengan harga Rp5.071 per liternya. Di Kuwait semua minyak memang diekspor. Penjualan domestik hanya menyumbang 10% dari total produksi minyak. Tapi, semua minyak milik negara. Artinya, semua uang masuk ke kas negara, sementara Indonesia berbeda. Minyaknya itu masih dikuasai oleh asing. BBM di negara Aljazair juga dijual dengan harga yang murah loh. 0,327 US dollar atau sekitar Rp4.904 per liternya untuk RON 95. Padahal, negara ini kabarnya telah menaikkan harga sejak 2020 lalu. Ini karena Aljazair juga salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Total produksinya bisa mencapai 1,1 juta barel per hari, sementara 540.000 barel per hari diekspor. Artinya setengah dijual dalam negeri. Mereka ini tidak mengimpor BBM ya, jadi wajar jika murah. Ditambah, Aljazair juga memberikan subsidi yang besar bagi warganya. Masalah di Iran berbeda lagi nih. Di sana, harga bahan bakar minyak dijual dengan harga yang sangat gila murahnya. Berdasarkan Global Petrol Price per tanggal 12 September 2022, harga BBM-nya itu 0,053 US dollar atau hanya Rp794. Iran memang penghasil minyak mentah yang besar dan salah satu anggota OPEC. Selain itu, subsidi di sana juga sangat besar, bahkan mencapai 899 triliun. Kenapa sangat besar? Karena Iran ini nggak punya kapasitas penyulingan yang memadai, sehingga negara ini mengimpor BBM dalam jumlah yang besar. Hanya saja, kebijakan subsidi tersebut membuat Iran terpuruk. BBM termurah kedua adalah Libya. Di sana harganya itu cuma Rp449 per liternya. Libya memang negara produsen minyak dan memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika. Tapi sebagian besar konsumsi bahan bakar dalam negeri diperoleh dari impor pasar internasional. Ini karena konflik internal dan situasi keamanan membuat kilang minyak tidak bisa beroperasi. Meski konflik, Libya tidak main-main dalam hal subsidi BBM. Setengah dari anggaran belanja mereka ini dikhususkan untuk subsidi BBM. Dan negara yang paling murah BBM-nya adalah Venezuela. Untuk mengisi BBM setangki penuh bahkan jauh lebih murah dibandingkan sebotol air mineral. Saking murahnya harga bensin di Venezuela, warga justru lebih mencemaskan kalau kenaikan harga pangan ketimbang lonjakan harga minyak mentah di dunia. Di sana, BBM yang paling mahal hanya seharga Rp329 per liternya. Memang Venezuela adalah yang termurah. Memang juga Venezuela penghasil minyak mentah terbesar di dunia. Tapi semuanya diekspor. Sekarang, Venezuela mengalami kelangkaan karena kilang minyak tidak beroperasi maksimal dan sanksi dari Amerika masalah impor BBM ke Venezuela.